Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Delvia Iriastuti dengan nomor induk mahasiswa 22252100066. Di sini saya akan memaparkan mengenai perbedaan kesejahteraan dan sikap terhadap belajar pada siswa 15 tahun di Indonesia. Oke, adapun topik pembahasan pada kali ini yaitu ada 5. Yang pertama ada perbedaan gender dalam kesejahteraan siswa dan sikap dalam belajar. Yang kedua ada perbedaan sosial ekonomi dalam kesejahteraan siswa dan sikap dalam belajar. Yang ketiga ada perbedaan lokasi sekolah dalam kesejahteraan siswa dan sikap dalam belajar. Yang keempat variasi nilai kesejahteraan siswa dan sikap siswa terhadap belajar antar sekolah dan intrasekolah. Dan yang terakhir adalah hubungan kemampuan PISA dengan kesejahteraan dan sikap terhadap belajar. Kita masuk ke topik yang pertama, yakni mengenai perbedaan gender dalam kesejahteraan siswa dan sikap dalam belajar. Menurut PISA tahun 2018, perbedaan gender ini menunjukkan hasil yang signifikan, di mana siswa perempuan cenderung lebih besar untuk memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa laki-laki. Namun, siswa perempuan cenderung bersikap lebih positif terhadap sekolah daripada siswa laki-laki. Jika kita lihat di gambar sebelah kanan ini, terdapat 42% siswa laki-laki ini puas dengan hidupnya, sedangkan siswa perempuan hanya berada 36%. Kemudian pada indeks puas dengan hidupnya, siswa laki-laki itu 28%, sedangkan siswa perempuan hanya 35%. Kemudian cukup puas dengan hidupnya pada siswa laki-laki itu 13% dan pada siswa perempuan 14%. Dan yang tidak menjawab pada siswa laki-laki ini dan ada 8% dan pada siswa perempuan pun ada 8%. Kita masuk ke topik yang kedua, yakni mengenai perbedaan sosial ekonomi dalam kesejahteraan siswa dan sikap dalam belajar. Jika kita lihat dari rata-rata ASEAN, tingkat kepuasan dengan hidup ISCS 25 ke atas 25 teratas itu sebesar 12 dan 25 ke bawah itu sebesar 16. Begitupun sebaliknya, yang tidak puas dengan hidup pada rata-rata ASEAN ini 25 teratas itu ada 67 dan yang 25 ke bawah itu ada 62. Sedangkan kalau kita lihat di Indonesia, tingkat kepuasan hidupnya 25% ke atas menurut ISCS itu 12 dan 25 ke bawah terbawah itu ada 14. Begitupun yang tidak puas dengan hidupnya di Indonesia ini menurut ISCS 25 teratas itu ada 72 dan 25 ke bawah itu ada 71. Kemudian ada perbedaan lokasi sekolah dalam kesejahteraan siswa dan sikap dalam belajar. Dari indeks kepuasan hidup, Indonesia ini berada di rata-rata yang cukup besar ya teman-teman. Dia di bawah rata-ratanya ini kalau misalnya menurut data PISA itu di bawah Peru. Dan pada indeks kebermaknaan hidup pula, Indonesia berada di bawah Peru, yaitu peringkat kedua. Kemudian ada hubungan kemampuan PISA dengan kesejahteraan dan sikap terhadap belajar. Jika kita lihat dari gambar yang pertama ini, merupakan representasi relasi antara kompetensi siswa PISA Indonesia dengan indeks kepuasan hidupnya. Baik kurva kemampuan membaca, matematika, maupun sains bergerak dari kiri menuju kanan. Dari kiri menuju ke kanan. Kanan bawah yang berarti kemiringan atau gradien kurvanya ini bersifat negatif. Dengan kata lain, tinggi nilai indeks kepuasan hidup siswa, rendah kompetensi siswanya. Walau demikian, nilai kepuasan hidup siswa Indonesia ini cenderung homogen, ditunjukkan oleh rentang 7 hingga 7,75. 7,5 ini ya.
Untuk gambar yang kedua ini merupakan kurva hubungan antara indeks kebermaknaan hidup siswa dengan kompetensi siswa. Kurva berbentuk parabola ini atau nonlinier bergerak naik dengan kemiringan sangat kecil sepanjang desil 1 sampai 7 dan bergerak turun lebih tajam pada desil 8 sampai 10. Bentuk kurva ini juga bisa dibaca sebagai adanya asosiasi antar tingkat kompetensi PISA dengan indeks kebermaknaan hidup pada siswa PISA yang memiliki kompetensi tinggi, yaitu 20% tertinggi. Pada kelompok siswa tersebut, rendah nilai indeks kebermaknaan hidup, kian tinggi kompetensi siswa. Dan pada gambaran terakhir, yakni menunjukkan adanya hubungan antara sikap terhadap belajar dengan kemampuan PISA. Bisa dilihat kalau kurva ini bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas, menunjukkan secara umum ada hubungan positif antara sikap terhadap belajar di sekolah dengan kompetensi siswa. Sehingga positif indeks siswa sikap terhadap belajar di Indonesia ini tinggi kompetensi siswanya. Meski demikian, nilai indeks sikap terhadap belajar siswa Indonesia cenderung homogen dalam kisaran desil 6,7 sampai 8. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.